Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal TIU untuk persiapan tes CPNS 2021. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal TIU khusus untuk soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan, baik itu perbandingan senilai ataupun perbandingan yang berbalik nilai. Nah, ini juga merupakan salah satu kisi soal TIU ya yang sering keluar ketika kita mengerjakan soal tes CPNS khusus pada TIU atau tes intelijensi umum. Nah, di sini kita langsung lihat ya, kita langsung latihan untuk soal yang pertama. Katanya adalah diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Nah, jadi di sini katanya adalah dosis pemberian obat itu dia sebanding. Nah, jadi ini kita sudah bisa tebak bahwa ini adalah soal tentang perbandingan senilai karena dia sebanding ya. Nah, yang sebanding itu adalah pemberian obat dengan berat badan pasien. Nah, katanya jika dosis untuk pasien dengan berat badannya 45 kg, itu dosisnya adalah 12 mg. Maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30 kg adalah, nah sekarang kita buat dalam bentuk perbandingan, karena ini adalah perbandingan yang sebanding atau perbandingan yang senilai, maka kita tuliskan kalau berat badannya 45 kg, nah jadi kalau dia sebanding, dia akan sama dengan dosis obat yang diberikan adalah 12. Nah jadi kalau dia sebanding, jadi posisinya dia harus sama-sama di atas gitu ya. Kemudian, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan, nah jadi kalau berat badannya 30, maka dosis yang diberikan berapa? Berarti kita misalkan saja dosis itu dengan X. Nah inilah yang kita sebut dengan perbandingan senilai ya. Jadi dia jadi 45 artinya berat badannya 45, maka dosis yang diberikan adalah 12. Jadi dia posisinya harus sejajar, berbeda dengan perbandingan yang tidak senilai. Nah, kalau dia tidak senilai, misalkan dia 45 tadi ya, kalau dia tidak senilai berarti nanti kita tuliskannya di bawah. Nah, gitu. Ini adalah ciri-ciri perbandingan yang tidak senilai. Nanti kita lihat ya di soal yang berikutnya, soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan yang tidak senilai tersebut. Oke, nah jadi kalau dia senilai ya kita langsung tuliskan sejajar dengan tanda sama dengannya, itu aja triknya ya, atau kata kunci untuk perbandingan senilainya. Nah sekarang kita tinggal selesaikan secara matematika. Jadi untuk mempermudah kita menyelesaikan, kita bisa menyederhanakan bentuk angka tersebut. Jadi sini kan ada 45, di bawahnya ada 30 kan. Ini bisa sama-sama kita bagi dengan 15. Jadi ini kita bagi 15, 45, kita bagi 15 itu kan hasilnya adalah 3 ya. 30 bagi 15 itu kan adalah 2, maka akan sama dengan 12 per X. Nah, kemudian kita lihat lagi nilai kiri dan kanannya. Kira-kira bisa tidak kita sederhanakan? Nah, jadi kalau posisinya sama-sama di atas, yang sebelah kirinya di atas, sebelah kanannya juga di atas gitu ya, atau sama-sama di bawah, kita bisa sederhanakan bentuk angkanya. Jadi ini bisa kita sama-sama bagi dengan 3. Nah, ini kita bagi 3, hasilnya adalah 1 per 2. Nah, 12 kita bagi 3 ya, hasilnya adalah 4, jadi 4 per X. Nah, baru kita bisa kali silang. Jadi, kita kalikan yang ada X-nya dulu, X kali 1 adalah X, kemudian baru 2 kali 4, itu hasilnya adalah 8. Nah, jadi kalau dosis yang diberikan, kalau berat badan pasiennya 45, berarti dosis yang diberikan adalah 12. Kalau berat badannya 30 kg, maka dosis yang diberikan adalah 8 mg. Nah, kita langsung conteng ya. Jawaban yang benar di opsinya adalah yang B. Nah, ini adalah contoh untuk soal yang menggunakan konsep perbandingan yang senilai. Oke, sekarang kita latihan lagi untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, nah ini ada soal yang kedua. Kita baca dulu ya. Dinding seluas 60 meter kuadrat selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Nah ini komponennya sudah 3 ya, yaitu diketahui luas, kemudian jam, dan ada 8 pekerja. Jadi kalau kita tuliskan, kita buat ya, katanya kalau 60 meter kuadrat, kalau dicat selama 5 jam, itu dikerjakan oleh 8 orang pekerja. Nah ini ya 8 orang pekerja.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter kuadrat. Jadi kalau dindingnya 50 meter kuadrat oleh 4 pekerja. Ya, oleh 4 pekerja, kira-kira waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Kita misalkan lagi dengan X. Nah, di sini saya akan bagikan ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Ya, tentunya secara matematika ya, atau dengan menggunakan konsep perbandingan. Yang kedua, kita bisa langsung gunakan rumus cepatnya. Nah, di sini kita akan, supaya kita lebih memahami ya konsep daripada soal ini atau konsep untuk menjawab soal ini, kita bisa gunakan dulu cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu adalah di sini yang diketahui adalah luas, kemudian waktu, dan banyaknya pekerja. Nah, di sini ditanyakan lagi kalau luasnya 50, pekerjanya sekian, kira-kira waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita tulis dulu 60 meter kuadrat, kemudian 5 jam, kemudian 8 pekerja. Nah, kemudian kita cari dulu kalau seandainya 4 pekerja, pekerjanya kita jadikan 4 dengan luas yang sama ya, 60 meter kuadrat, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan di sini? Kalau pekerjanya 4 pekerja dengan luas yang sama. Oke, sekarang kita lihat di sini karena luasnya sama, kita bisa langsung coret. Maka yang tinggal adalah waktu dan jumlah pekerja. Sekarang logikanya adalah semakin banyak pekerjanya, tentu waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit, iya kan? Semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Artinya itu adalah perbandingan yang tidak senilai atau perbandingan yang berbalik nilai. Karena semakin banyak, dia akan semakin sedikit. Artinya kalau pekerjaannya semakin banyak, justru kan waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Kalau pekerjaannya sedikit, pastilah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut akan semakin banyak, ya kan? Jadi kalau kita tulis bentuk perbandingannya, karena ini adalah perbandingan yang berbalik nilai, oke, ini adalah bentuk perbandingan berbalik nilai, maka kalau kita tuliskan dia akan menjadi 5 akan sama dengan, nah jangan langsung 8 di sini, ya kan? Jadi kita tulis pernya dulu, maka 8-nya harus di bawah kalau dia berbalik nilai. Kemudian per, nah ini untuk yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, kita bandingkan lagi X dan 4 pekerja. Berarti di sini X-nya, di sini 4-nya. Nah, itu ciri-ciri kalau dia berbalik nilai. Oke. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan bentuk angka yang atau bentuk pecahan atau bentuk angka lah gitu ya, yang bisa kita sederhanakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah operasi kita. Jadi ini kita sama-sama bagi 4, karena bisa sama-sama bagi 4, jadi kita dapatkan 5 per X akan sama dengan 1 per 2. Sehingga kita dapatkan, jadi kita kali silang, kali dulu ya ada X-nya, X kali 1 itu adalah X, akan sama dengan 5 kali 2, itu hasilnya adalah 10. Gitu ya, jadi kalau dengan luas yang sama, dengan jumlah pekerja yang berbeda, kalau 8 pekerja, dia mampu menyelesaikan 5 jam. Tapi kalau 4 pekerja dengan luas yang sama, dia mampu menyelesaikan 10 jam. Nah, jadi waktunya akan lebih banyak, ya kan? Nah, sekarang setelah kita dapatkan nilai untuk X yang tadi, yang ini ya, kita bandingkan lagi. Nah, jadi katanya tadi, kalau 60 meter kuadrat, dia kalau 4 pekerja ya, kalau 4 pekerja dia mampu menyelesaikan 10 jam dalam waktu 10 jam. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah yang di sini. Sekarang kalau 50 meter kuadrat, kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa dengan jumlah pekerja yang sama. Nah, gitu. Nah, ini karena jumlah pekerjanya sudah sama, kita bisa langsung coret. Jadi, kita cukup bandingkan yang ini. Nah, sekarang kita gunakan logika lagi. Semakin luas temboknya, kira-kira waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak juga tidak? Iya ya, artinya semakin luas temboknya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau mengecat tembok tersebut tentu saja akan semakin besar juga. Semakin kecil luasnya,
maka waktu yang diperlukan juga akan semakin kecil. Jadi kecil artinya itu adalah perbandingan yang senilai. Jadi di sini dia perbandingan senilai. Kalau yang tadi perbandingan yang berbalik nilai ya. Kalau kecil dia akan besar, kalau besar dia akan kecil atau sebaliknya. Nah, kita udah tahu ini adalah perbandingan senilai, kita gunakan lagi konsep perbandingan senilai. Jadi kalau 60, nah 60 ini kan pasangannya 10 jam. Jadi kita tulis langsung sama dengan dia, harus sejajar ya. Nah, sejajar dengan sama dengannya 60 10. Kemudian kalau 50 berapa jam? Nah, gitu. Ini nolnya bisa kita coret 1 ya. Maka tinggal 6/5 sama dengan 10 per X. Kita kalikan yang ada X-nya 6 kali X. 6X sama dengan 10 kali 5, 50 ya. Nah, kita kalikan. Oke, kita kali silang. Maka kita dapatkan X-nya adalah 50/6 dalam jam. Kita lihat di opsinya A, B, C, D, E. Nah, itu kan tidak dalam bentuk pecahan ya, tapi dalam bentuk bilangan bulat. Jadi kita bagi dulu 50 ini kita bagi dengan 6. Nah, 50 kita bagi 6. Itu kan hasilnya ada 8 ya, 8, 48. Oke, ini sisa 2. Sisa 2, jadi kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran ya. Jadi ini ada 2, ada 6, jadi kita naikkan 2/6. Nah, 2/6 ini kan bisa kita sederhanakan. Maksudnya 2/6 ini sama-sama bagi 2 ya, 1/3. Jadi kita dapatkan 8 1/3 jam. Nah, 8 1/3 jam itu, oke di sini ya, 8 1/3 jam itu artinya adalah 8 jam yang ditambahkan dengan 1/3 jam. Nah, 8 jam, 1/3 jam itu adalah 20 menit, ya kan? 1/3 jam itu kan 20 menit ya, karena 1 jam itu kan 60. Jadi kalau 1/3 jam berarti 1/3 dari 60, berarti dapatnya 20 menit. Artinya 1 jam 60 menit. Jadi 1/3 jam berarti 1/3 kali 60, dapatnya 20 menit. Nah, itu dapatkan jawabannya, yaitu 8 jam 20 menit. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, mungkin kalau kita gunakan cara ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tapi saya sengaja berikan supaya kita mau paham konsepnya gitu ya. Jadi kalau kita memang mentok gitu ya, artinya tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, setidaknya kita udah tahu konsepnya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk cara yang kedua. Nah, kita gunakan cara cepat. Berikutnya, cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, nah jadi kan tadi 60. Kalau luasnya 60 meter kuadrat, 5 jam gitu ya. Kemudian dikerjakan dengan 8 pekerja. Kemudian kalau luasnya menjadi 50 meter kuadrat, dikerjakan oleh 4 pekerja. Kira-kira waktu yang dibutuhkan sama dengan berapa? Nah, ini caranya gampang sekali untuk menentukan waktu. Jadi khusus ya untuk soal yang diketahuinya seperti ini. Jadi ada 3 komponen, ada luas, ada waktu, ada pekerja. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, kita bisa langsung gunakan rumus sebenarnya. Jadi rumusnya itu adalah yang ditanyakan di sini adalah, kita fokus ke yang ditanyakan dulu ya. Yang ditanyakan di sini luas yang diketahui ya, yang ditanyakan tetapi luasnya diketahui, yaitu kan 50 meter kuadrat. Kemudian kita bagi dengan, nah 50 ini kita bagi dengan, kemudian yang di bawahnya ini kita tuliskan lagi jumlah, nah gini ya, jumlah, maksudnya bukan jumlah, luas yang komponen ini kan lengkap ya, ini kan tidak lengkap ya, karena X-nya yang ditanyakan. Nah, jadi luas yang ditanyakan, luas pada komponen yang ditanyakan, kita bagi dengan luas pada komponen yang sudah lengkap. Nah, gitu ya. 60 tadi. Nah, 60 ini kita bagi lagi dengan 5, kita kalikan dengan 8. Nah, 5 kali 8 itu hasilnya kan adalah 40. Kemudian kita kalikan. Nah, kemudian kita kalikan dengan jumlah pekerja tadi ya. Kita kalikan dengan jumlah pekerja, yaitu ada 4. Nah, gitu. Jadi kita bisa langsung cari 50 per, ini kan bisa kita sederhanakan, coret nolnya, sama-sama bagi 2 ya. Berarti kita dapatkan 3/2, kita kalikan dengan 4. Jadi kita dapatkan 50 per, nah ini kan bisa sama-sama bagi 2 ya. Berarti kita dapatkan 6. 50 per 6. 50 per 6 itu sudah kita cari tadi, yaitu 8 1/3 jam. Nah, 8 1/3 jam itu adalah 8 jam ya, 8 jam yang ditambahkan dengan 20 menit. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini bisa kita gunakan cara cepat ini
Kalau seandainya teman-teman menemukan soal yang diketahuinya ada 3 komponen ya, misalkan luas, kemudian ada jam, ada pekerja. Jadi kita bisa langsung gunakan trik ini supaya tidak menghabiskan waktu yang berlama-lama ya di satu soal. Oke, saya sudah bagikan 2 cara yang bisa kita gunakan, terserah menggunakan yang mana. Menggunakan cara ini juga boleh ya, karena lebih menghemat waktu. Oke, kita latihan lagi. Kita lihat untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nah kita lihat ya, soal yang ketiga, A dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 15 hari. Dan B, jadi A ini dia mampu menyelesaikan pekerjaan dalam 15 hari, sedangkan B dalam 20 hari. Jadi si B dalam 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama, jadi ini ada kata-kata bekerja bersama-sama selama 4 hari, maka pekerjaan yang tersisa adalah. Nah, jadi katanya di sini adalah bahwa si A itu mampu mengerjakan pekerjaan, menyelesaikan suatu pekerjaan itu dalam 15 hari ya. Sedangkan si B itu mampu mengerjakan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 20 hari. Artinya 15 hari ini itu dia bisa mengerjakan satu bagian dari, maksudnya satu bagian penuh ya. Jadi kalau ibaratnya kalau pekerjaan itu adalah mengecat misalnya, jadi ini ada dinding gitu ya, ini ada dinding. Nah, dia mampu mengecat atau menyelesaikan pekerjaan mengecat dinding ini si A ini dalam waktu 15 hari. Nah, yang dicat ini kan adalah satu bagian dinding ya. Nah, ini kan adalah untuk satu bagian dinding, ya kan? Nah, jadi 15 hari ini dia mampu mengecat satu bagian dinding. Nah, sekarang kita cari dulu untuk satu harinya. Oke, kalau 15 hari dia mampu mengecat satu bagian dinding. Oke, kita tulis dulu. Kalau 5 hari dia mampu mengecat satu bagian. Ya, ibaratnya anggap saja tadi pekerjaannya mengecat dinding gitu ya, satu bagian atau satu bagian dari pekerjaannya. Satu bagian itu kan artinya seluruhnya gitu ya, seluruh pekerjaan tersebut gitu. Nah, maka kalau satu hari, jadi kita cari dulu untuk satu hari. Jadi kalau satu hari berarti dia mampu mengecat 1/15 bagian. Nah, bagian dari pekerjaannya tersebut. Begitu juga untuk si B. 20 hari ini kan untuk satu bagian atau untuk satu bagian keseluruhan dari pekerjaan tersebut lah gitu ya. Nah, kalau satu hari kita cari dulu untuk satu hari. Kalau satu hari berarti dia mampu mengerjakan 1/20 bagian. Nah, mungkin kalau 1/20, kalau ibaratnya ini dinding, mungkin 1/20-nya, jadi satu hari dia hanya mengecat yang bagian sini saja gitu ya. Nah, itu maksudnya. Oke, nah setelah kita dapatkan satu hari, satu hari. Oke, satu hari dia mampu mengecat berapa bagian? Sekarang kita baca lagi. Katanya jika mereka bekerja bersama-sama. Nah, kita cari dulu untuk satu hari. Oke, kita cari dulu ya untuk satu hari. Nah, untuk satu hari kalau mereka bekerja bersama-sama berarti kan A ditambahkan dengan B gitu ya. Nah, A itu bisa mengerjakan kalau satu hari kan 15 bagian, sedangkan si B 1/20 bagian. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, maksudnya kita selesaikan ya bentuk operasinya. Ini 15, ini 20, kita bisa gunakan KPK-nya 60. 60 bagi 15 itu adalah 4, berarti 1 kali 4, 4 ditambah 60 bagi 23. Nah, kita dapatkan. Nah, jangan lupa di sini kita kalikan dengan 4. Kenapa dikali 4? Karena dia bekerja bersama-sama selama 4 hari. Jadi kita kalikan dengan 4. Sedangkan yang di dalam ini kan untuk satu hari ya. Jadi satu hari dia mampu menyelesaikan. Oke, kita selesaikan 7/60, 7/60 ini untuk satu hari, karena dia melakukannya 4 hari, berarti kan kita kali 4. Nah, kita kali 4, 7, kita bagi dengan, ini kan bisa sama-sama kita sederhanakan ya, sama-sama bagi 4, 1/15, jadi 7/15 bagian. Nah, artinya A bekerja bersama-sama dengan B selama 4 hari, dia akan atau mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya 7/15 bagian saja. Ya kan, hanya 7/15 bagian saja. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada ya jawabannya D, 7/15 bagian. Tapi kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Maka pekerjaan yang tersisa adalah, nah yang tersisanya berapa? Dia kalau selama 4 hari bisa menyelesaikan 7/15 bagian. Berarti sisanya tentu saja, untuk menentukan sisa tentu saja
bagian atau 1 kita kurangkan dengan 7/15. 1 ini kan adalah total gitu ya, total keseluruhan pekerjaannya. Jadi 1 bagian. Nah, 1 bagian itu adalah total keseluruhan pekerjaannya sampai dia selesai. Nah, sedangkan dia kalau bekerja bersama-sama, dia hanya mampu menyelesaikan 7/15. Jadi, sisanya tentu 1 bagian kita kurangkan dengan 7/15. Oke, cara mengurangkannya ini tinggal kita kali silang ya. 15 kali 1 hasilnya adalah 15. Kita kurangkan dengan 7. Jadi hasilnya 8. 8/15 bagian. Nah, gitu. Jadi, jawaban yang benar adalah yang E, bukan yang D. Nah, harus hati-hati lagi melihat apa yang ditanyakan. Ya, jadi kalau kita terkadang karena ingin cepat gitu ya, tanpa memperhatikan apa yang ditanyakan, nah pasti kita akan menyilang D. Nah, kan sayang. Kita udah betul, tinggal selangkah lagi, tapi jawaban kita salah. Oke, berikutnya kita lihat lagi untuk contoh soal yang keempat. Kita latihan lagi. Soal yang keempat, oke, kita latihan lagi. Katanya sebuah pekerjaan dapat dilakukan A sendirian dalam 16 hari, B sendirian dalam 12 hari. Jika dibantu oleh C, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 4 hari saja. Maka waktu yang dibutuhkan oleh C agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendiri adalah, nah ini juga termasuk tipe soal perbandingan yang hot ya. Oke, kita baca lagi. Kalau A melakukan pekerjaannya sendirian, dia mampu menyelesaikan pekerjaan itu selama 16 hari. Oke, B mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sendirian dalam 12 hari. Nah, gitu ya. Jika dibantu oleh C, nah artinya kalau A dibantu oleh, artinya kalau mereka gitu ya, jika dibantu oleh C mereka, nah artinya kan A kalau dibantu B, dibantu lagi C, nah artinya A, B, C itu bekerja secara bersama-sama, dia dapat menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari saja. Nah, oke, dia mampu menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh C agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian. Nah, di sini ingat ya, kalau 16 hari ini dia untuk menyelesaikan pekerjaan artinya untuk 1 bagian penuh ya. Nah, kalau 1 hari, kita cari dulu untuk 1 harinya. 1 harinya berarti 1/16 bagian. Oke, kemudian ini juga sama, 12 hari ini untuk 1 bagian. 1 bagian ini artinya pekerjaannya udah selesai gitu ya. Kalau 1 hari berarti dia mampu menyelesaikan 1/12 bagian. Ya, 1/12 bagian. Nah, sekarang katanya kalau A, B ini dibantu oleh C, dia mampu menyelesaikan 4 hari. Artinya kalau 1 hari, ya kan, kalau 1 hari mereka bekerja bersama-sama kan tentu 1/4 bagian yang bisa diselesaikan. Artinya adalah jika A kita tambahkan dengan B, atau artinya AB dibantu oleh C, dia mampu menyelesaikan 1/4 bagian. Nah, sekarang kita lihat A ini, kita masukkan ya nilainya. A ini untuk 1 hari ya. Jadi ini hitungannya untuk 1 hari. Kita cari untuk 1 hari. A ini dia mampu menyelesaikan 1/16 bagian. Si B mampu menyelesaikan 1/12 bagian. Nah, si C berapa bagian? Nah, karena yang ditanyakan itu ya, waktu yang dibutuhkan C agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian. Oke, kita cari 1/4. Nah, ini bisa kita selesaikan ya, 1/16, 1/12. Nah, kita cari KPK-nya, 16, 12 itu kan 48 ya. Jadi 48 bagi 16, 3. 1 kali 3, 3, ditambah 48 bagi 12, 4, 1 kali 4, 4, ditambah C sama dengan 1/4. Oke, kita pindah di sini. Kita jumlahkan. 3 ditambah 4, 3 ditambah 4 itu adalah 7, 7/48 ditambah C sama dengan 1/4. Maka C saja 1/4 kita kurangkan dengan 7/48. Maka C sama dengan, ya maka bukan C ya, ini harusnya 1/C. Oke, ini harusnya 1/C. Oke, karena kita dalam bagian tadi ya, kalau bagian kan dia jadinya 1/. Oke, ditambahkan dengan 1/C. Ini juga 1/C, ini juga 1/C, 1/C. Nah, 4 dengan 8 ini kan KPK-nya 48. 48 dibagi 4 itu kan 12, berarti 12 kita kurang 7. Oke, kita bawa ke sini. 1/C sama dengan 12 kurang 7 adalah 5. 5/48. Nah, kita cari kan yang ditanyakan C ya.
Ingat, kalau ada seper C, berarti itu bagiannya. Tapi kalau sudah tidak ada sepernya, ini kan A, berarti dia dalam hari kan? B juga dalam hari. Tapi kalau sudah seper, 16 seper 12, itu kan sudah bagiannya yang ditanyakan. Nah, ini kan ditanyakan bukan bagiannya, tapi waktu ya dalam hari. Jadi kita cari nilai C-nya. Karena ini baru seper C-nya, jadi C itu tinggal kita balikkan, yaitu 48/5. Kita cek di sini kan tidak ada ya 48/5, kita harus sederhanakan karena yang diminta ini dalam bentuk pecahan campuran ya di opsinya. Jadi 48 kita bagi 5, 9 kali 5, 45. Oke, sisanya 3. Nah, kita naikkan langsung 3/5. Oke, jadi jawabannya adalah 3/5 hari. Nah, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh C untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendirian. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya kita latihan lagi untuk soal yang kelima. X, Y, dan Z masing-masing dapat melakukan sebuah pekerjaan sendirian dalam 20, 30, 60 hari. Waktu yang dibutuhkan oleh X ya, waktu yang dibutuhkan oleh X untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan jika setiap hari dia dibantu oleh Y dan Z adalah, nah ini juga termasuk tipe soal yang hot ya. Jadi katanya ini X ini dia mampu menyelesaikan pekerjaan sendiri itu selama 20 hari. Kemudian Y dapat menyelesaikan selama 30 hari. Kemudian Z itu selama 60 hari. Oke, ingat ya, 20 hari ini untuk mengerjakan satu bagian penuh. Nah, satu bagian penuh kan artinya sampai selesai gitu ya. Ini juga satu bagian. Ini juga untuk mengerjakan satu bagian penuh gitu. Nah, kita cari dulu kalau untuk satu hari, artinya kan dia mampu menyelesaikan 1/20 bagian. Sedangkan kalau untuk Y, satu harinya dia mampu mengerjakan 1/30 bagian. Nah, ini juga sama, satu hari dia mampu menyelesaikan 1/60 bagian. Oke. Nah, katanya lagi, berapa waktu yang dibutuhkan oleh X untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan jika setiap 3 hari? Oke, setiap 3 hari dia dibantu oleh Y dan Z. Nah, ingat ya, jadi setiap 3 hari dia dibantu oleh Y dan Z. Artinya, pada hari pertama gitu ya, pada hari pertama dan hari yang kedua si X ini mengerjakan pekerjaannya sendirian ya kan. X mengerjakan pekerjaan sendirian, mengerjakan pekerjaan secara atau sendirian. Nah, jadi kita cari dulu pada hari pada hari yang pertama dan pada hari yang kedua ini X itu mampu mengerjakannya berapa bagian. Nah, oke, kita cari ya. Berarti untuk menentukannya kita cari kalau satu hari, ingat kalau satu hari dia mampu menyelesaikan 1/20 bagian kan. Kalau 2 hari tentu dia akan sama dengan 2 kali 1/20 bagian. Nah gitu, jadi 2 kita bagi ini bisa kita coret ya, jadi 1/10 bagian. Nah artinya adalah pada hari yang pertama dan hari yang kedua ya, pada hari pertama hari kedua X itu mengerjakan pekerjaan secara sendirian dan dia mampu menyelesaikan 1/10 bagian. Nah, sekarang pada hari yang ketiga tentu kan dia tidak sendiri lagi karena dia sudah dibantu oleh Y dan Z, ya kan? X ini sudah dibantu oleh oleh Y dan Z. Kita cari pada hari yang ketiga. Oke, pada hari yang ketiga X ini dibantu oleh Y dan Z, ya kan? Nah, pada hari yang ketiga berarti selama satu hari ya. Kita cari tuh satu harinya, hari ketiga. Nah, untuk X itu satu hari bisa menyelesaikan 1/20. Kemudian Y mampu menyelesaikan 1/30. Sedangkan Z mampu menyelesaikan 1/60. Maka akan sama dengan, ini kita cari ya KPK-nya 60. Oke, 60 bagi 23. Oke, kemudian 60 bagi 30 ini 2 ya. 1 kali 2, 2. 60 bagi 61. Oke, kita selesaikan. 3 tambah 2. 5 tambah 1 berarti 6/60. Kita kecilkan lagi, dapat lagi sama-sama bagi 6, 1/10 bagian. Nah, artinya adalah 2 hari kalau X mengerjakan sendirian selama 2 hari, dia mampu menyelesaikan 1/10 bagian. Pada hari yang ketiga, dia dibantu oleh Y dan Z.
maka mereka bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 1/10 bagian. Artinya selama 3 hari mereka bekerja ya, 3 hari itu terhitung 2 hari X sendirian, 1 hari dibantu oleh Y dan Z ya. Jadi kalau mereka bekerja selama 3 hari, tentu saja mereka jumlah bagian yang dapat diselesaikan adalah 2 hari yang X sendirian tadi 1/10 bagian kita tambahkan dengan 1/10 bagian yang dibantu oleh yang dibantu oleh Y dan Z tadi. Jadi kita dapatkan kalau dia 3 hari maka dia mampu menyelesaikan. Nah ini kan KPK-nya maksudnya penyebutnya sudah sama, langsung jumlahkan 2/10. Artinya selama 3 hari mereka bekerja, bukan mereka ya, 2 harinya X-nya sendirian, 1 harinya dibantu Y dan Z, maka pekerjaan itu bisa selesai sebanyak 1/5 bagian. Nah, jadi pekerjaan yang selesai itu adalah 1/5 bagian. Nah, sekarang kita baca lagi. Katanya apa? Waktu yang dibutuhkan oleh X untuk menyelesaikan. Nah, ingat ya, kalau dia menyelesaikan, berarti kan kalau menyelesaikan itu kan harus 1 bagian, ini harus selesai ya. Sedangkan yang kalau mereka bekerja selama 3 hari tadi, dia hanya mampu menyelesaikan 1/5 bagian. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kalau 3 hari dia bisa selesai 1/5 bagian. Dimana 2 harinya tadi X sendirian, 1 harinya Y dan Z ya dibantu. Nah sekarang kalau seandainya, karena di sini katanya menyelesaikan kan harusnya 1 bagian kan. Kalau selesai itu kan 1 bagian ya. Nah kira-kira dia berapa hari yang dibutuhkan gitu. Nah 1/5 ini supaya menjadi 1 tentu kan kita kali 5. Ya kan, 1/5 supaya jadi 1 kan kali 5, maka di sebelah ini juga kita kalikan dengan 5. Jadi 3 kali 5 kita dapatkan 15 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh X untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan jika setiap 3 hari dibantu oleh Y dan Z itu adalah 15 hari. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, dan C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 2 jam, 90 menit, atau 1 jam. Nah, artinya kolam A tadi, kita tulis dulu ya, kolam A, dia akan penuh dalam waktu 2 jam, kemudian B dalam waktu 90 menit, kemudian C dalam waktu 1 jam. Nah ini dia akan penuh. Kalau penuh artinya dia akan terisi 1 bagian ya. Nah ingat ya, penuh, selesai gitu ya. Kalau pekerjaan kan selesai, ini kan untuk 1 bagian. 1 bagian itu artinya ya dia akan penuh ya. Oke, kemudian katanya jika ketiga keran itu digunakan secara bersama-sama, mereka digunakan secara bersama-sama selama 20 menit. Artinya kalau keran A kemudian digunakan secara bersama-sama keran B dan keran C, tapi digunakan selama 20 menit, maka berapa bagian kolam yang terisi? Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah selama 20 menit, maka kita rubah dulu. Ini kan satuannya belum sama, ada jam, menit, jam. Jadi kita rubah dulu. A ini untuk bisa memenuhkan kolam, memenuhkan kolam tadi, dia butuh waktu 2 jam. 2 jam itu adalah 120 menit. Ya kan? 120 menit. Ini juga sama. Oke, ini udah dalam menit ya. Berarti 90 menit. Kolam kolam B ya. Kalau kolam C 1 jam berarti 60 menit. Nah, yang ditanyakan kalau dia 20 menit kira-kira berapa bagian kolam yang bisa diisi kalau mereka dihidupkan secara bersama-sama. Kita harus cari dulu untuk kolam A. Ya, kolam A itu dia penuh kalau waktunya 120 menit. Kalau 20 menit kira-kira berapa bagian yang air yang terisi ya? Gampang, karena ditanyakan 20 menit ya kita tinggal cari, berarti 20/120. Ini juga sama, 20/90. Ini 60/90 bagian. Kalau yang ditanyakan itu adalah selama 20 menit. Ya kan? Nah ini tinggal kita jumlahkan saja, 20/120 kita tambahkan dengan 20/90 ditambah 60/90. Sorry, bukan 60 ya. Oke, ini 20. Oke, 20/60. Oke, 20/60.
60 ya. 20 per 60. Nah, ini bisa coret dulu angkanya, ini juga kita coret. Kita sederhanakan dulu, ini sama-sama bagi 2, 1/6. Sama-sama bagi, ini nggak bisa ya, 2 per 9. Ini 1/3. Kira-kira 6, ya 6, 9, dan 3 itu kira-kira KPK-nya berapa? KPK-nya adalah, oke, kalau 18 ya, oke bisa ya 18. 18 bagi 6 kan 3, berarti ini 3 ditambah 18 bagi 9 2, 2 kali 2 4, ditambah 18 bagi 3 6, 6 kali 1 6. Oke, kita dapatkan 10 13. Jadi kita dapatkan 13 per 18 bagian. Ya, 13 per 18 bagian. Kita cukup bagi saja. 13 kita bagi dengan 18 ya. 0, nah 130. Kira-kira 18 ini kita kali berapa? Coba ya, kita kali 7. 8 kali 7 adalah 56, 6, 5. Nah, 12 ya, berarti 7. Ini 126. Nah, kemudian ini 10, 4. Habis ya, ini ada 40. Nah, kali 2, 36. Nah, tidak usah dilanjutkan karena udah dapat ya 0,72 bagian. Nah, ini dia jawabannya. Bagaimana? Gampang ya, semoga bisa. Walaupun di sini mungkin caranya agak terlalu panjang atau menyita waktu ya, saya sengaja. Nanti di next video saya akan bagikan trik-trik untuk mengerjakan soal tes CPNS ya, khusus TIU pada soal perbandingan dengan menggunakan cara cepat. Di sini saya sengaja memberikan konsepnya dulu supaya kita sama-sama paham. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.